Selamat pagi sahabat GBIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga setiap kita berada dalam keadaan baik dan terus menyadari akan pemeliharaan Allah yang sempurna sebagaimana sapaan Allah itu hadir pagi ini melalui program Morning Call GPIB. Biarlah setiap kita mengawali hari ini dalam tuntunan akan perenungan firman Tuhan dan menjalani hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari persiapkan hati, kita berdoa. Kemuliaan bagi nama Allah atas hari baru yang boleh menjadi bagian kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Di saat ini Tuhan, perenungan firman-Mu akan dinyatakan, kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami agar perenungan firman Tuhan menjadi bagian yang kami hidupi. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, renungan hari ini Selasa 6 Agustus 2024, renungan pagi Sabda GPIB terambil dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 6 sampai dengan 13. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 13 yang menyatakan, lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian mereka lakukan. Musa berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkanlah tongkatmu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir. Ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Firaun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga yang melakukannya. Sahabat GPIB dimanapun berada, dalam keseharian hidup kita sudah tidak asing lagi dengan benda yang namanya tongkat. Biasanya tongkat dipakai untuk menopang tubuh, untuk menyangga menjadi sandaran tubuh. Dan mereka yang menggunakan tongkat ini biasanya yang memiliki masalah dengan stabilitas tubuh, mengalami cedera, atau mereka yang terbatas dalam pergerakan-pergerakan tubuh. Sehingga alat ini menjadi cukup penting dan tidak bisa jauh-jauh dari tongkat. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, ada tongkat dengan jenis dan fungsi yang lain. Ada tongkat sihir, tongkat yang dimiliki oleh si ahli sihir. Dan tercatat dalam peradaban kuno, bahwa ritual sihir itu sangat identik menggunakan tongkat sebagai media praktek sihir mereka. Atau dengan kata lain, melalui tongkat itu mereka menunjukkan besarnya kekuatan dewa mereka. Nah sahabat GPIB, kalau kita membayangkan kisah dalam pembacaan Alkitab pagi ini, seolah-olah sedang ada suatu pertunjukan adu tongkat antara tongkat si ahli sihir dengan tongkat yang dimiliki oleh Harun. Musa dan Harun datang sebagai utusan Allah. Mereka menghadap kepada Firaun, dan karena Firaun sudah lazim dengan praktek sihir yang sering kali ia temui, maka ia pun meminta utusan Allah ini untuk membuat suatu mujizat tanda ajaib. Maka sebagaimana telah dikatakan Allah melalui firman-Nya, ketika Firaun meminta mujizat, maka Harun harus mengambil dan melemparkan tongkatnya. Tongkat Harun itu pun berubah menjadi ular. Merasa tertandingi, maka Firaun memanggil dan menyuruh ahli-ahli sihir di negeri mereka untuk melakukan hal yang sama. Maka ini seperti arena adu kekuatan antara dewa Mesir dengan kekuatan Tuhan Allah. Dan tongkat Harun pun menjadi pemenangnya. Itu artinya kekuatan Tuhan Allah mengatasi, melampaui kekuatan dewa-dewa Mesir itu.
Namun ternyata pertunjukan adu tongkat ini tidak membuat Firaun sadar untuk mengakui betapa besarnya kekuatan Tuhan Allah, melainkan Firaun bersikap untuk berkeras hati. Sahabat GPIB, dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya yang menjadi tongkat, yang menopang kehidupan kita, yang menjadi sandaran seluruh kehidupan kita, seluruhnya adalah Tuhan Allah. Kita tidak bisa jauh-jauh darinya. Atau tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, kekuatan dunia manapun yang sekalipun sering terlihat kekuatan itu memukau, namun sejujurnya sangatlah terbatas. Banyak rupa-rupa kekuatan manusia. Ketika berhasil berada dalam jalan kesuksesan, maka dengan kekuasaan yang dimiliki, otomatis juga memiliki kekuatan. Nah, hati-hati ketika kekuatan yang ada ini tidak berdasar dalam Tuhan, maka akan mendatangkan kecelakaan. Ini semakin menunjukkan betapa rapuhnya kekuatan manusia itu. Seperti Firaun, dengan kekuasaannya, namun ia tidak berdasar dalam Tuhan, maka sia-sia. Maka betapa pentingnya kekuasaan, kekuatan, pengetahuan yang ada pada setiap kita itu dipakai bukan untuk menentang Tuhan Allah, namun dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sahabat GPIB, kita diajak untuk membuktikan bahwa setiap kita adalah sama seperti Musa dan Harun, hadir dalam dunia ini sebagai utusan Tuhan Allah dalam berbagai peran kita masing-masing di keluarga, masyarakat, gereja, untuk menyatakan bahwa dunia ini menjadi arena panggung kemuliaan Allah. Kita berada dalam arena adu pertunjukan, mempersaksikan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Maka sebagai utusan Allah, mari naik ke panggung itu dan berperan menyuarakan suara profetik di hadapan kekuasaan-kekuasaan dunia ini. Dan firman Tuhan menjadi instrumen untuk menguji setiap pengalaman, pengetahuan, kekuatan dalam melaksanakan peran yang diberikan. Mari alami semangat yang sama seperti Musa dan Harun yang hadir dengan kekuatan dari Tuhan dan membuktikan kekuatan Tuhan yang besar itu tidak tertandingi. Maka sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kalau tongkat itu menjadi topangan dan sandaran tubuh untuk berdiri, berjalan, maka bersandarlah pada tongkat yang paling kuat, yang kekuatannya tidak tertandingi. Sehingga seberat apapun bebannya, tongkat itu tidak akan patah. Janganlah keraskan hati ketika telah melihat betapa kuatnya Allah. Tapi mari menyadari kekuatan Tuhan Allah mengatasi, melampaui kekuatan manusia, kekuatan dunia manapun. Sahabat GPIB, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi bagian yang kita hidupi. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongannya dalam melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Kemuliaan bagi nama Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan kami, umat-Mu. Kami sungguh mengakui akan kebesaran kekuatan Allah yang menopang seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah iman kami nyata dalam tindakan sepanjang hari untuk berperan memuliakan nama Tuhan Allah. Kami mohon akan pertolongan Tuhan di sepanjang aktivitas kami. Engkau melindungi, memberkati kami semua. Kami berdoa bagi setiap mereka yang memegang jabatan dalam kekuasaan yang Tuhan berikan. Mampukanlah mereka bertindak dalam hikmat sehingga tidak menentang Tuhan, melainkan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam dari kami Jemaat GPIB Sumber Kasih Kendari sebagai induk dari ketiga Pospolkes Jemaat Beth Orden Amoito Siama Kabupaten Konawe Selatan, Pospolkes Bukit Saitun Pundomi Kabupaten Konawe, dan Pospolkes Jemaat Sebaot Ulu Meraka Kabupaten Konawe. Tuhan Yesus memberkati.